Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama ada apakah penyebab terjadinya penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia? Itu disebabkan oleh faktor perusakan habitat, konversi hutan alam menjadi lahan tanaman tahunan, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, pembakaran hutan dan lahan. 2. Fragmentasi habitat merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan habitat terbagi menjadi dua daerah atau lebih. Aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan fragmentasi ini diantaranya pembuatan jalan, pembukaan areal pertanian, dan perkotaan atau kegiatan lainnya. 3. Degradasi habitat. Faktor eksternal tersebut dapat dengan bebas masuk ke dalam suatu habitat. Salah satu contohnya adalah pencemaran air atau udara. 4. Penggunaan spesies yang berlebih untuk kepentingan manusia. Pemanfaatan suatu jenis hewan atau tumbuhan di alam akan berakibat menurunnya jumlah populasi jenis tersebut, bahkan punah. 5. Introduksi spesies eksotik. Kehadiran spesies eksotik ini dapat menggeser keberadaan spesies asli dalam suatu ekosistem. 6. Kerentanan spesies terhadap keturunan. Kerusakan lingkungan air dan darat, kemampuan finansial masyarakat, kondisi kesehatan masyarakat setempat, struktur bangunan rumah, jalan, dan jembatan, tingkat ketersediaan sumber daya alam. Lalu yang selanjutnya ada nomor 2. Apakah upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia? Berikan upayanya. Jadi jawabannya adalah upaya yang bisa dilakukan adalah salah satunya melestarikan habitat suatu spesies, melaporkan orang yang berburu satwa langka, lalu yang selanjutnya kurangi menjual belikan suatu spesies, dan yang terakhir adalah membuat penangkaran dan papan larangan. Lalu yang selanjutnya ada nomor 3, soalnya adalah adakah hal lainnya untuk meningkatkan keanekaragaman hayati? Buat uraiannya. Jadi jawabannya menurut saya, upaya yang bisa saya lakukan adalah menjaga kelestarian lingkungan. Karena pada dasarnya suatu spesies memerlukan tempat untuk menghidupi kehidupannya. Jika dirusak, di mana spesies itu bisa hidup. Lalu yang selanjutnya nomor 4. Adakah hal lainnya untuk meningkatkan keanekaragaman hayati? Buatlah uraiannya. Jadi jawabannya adalah keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena untuk menjaga kestabilan alam ini. Jika sudah tidak stabil, maka alam akan rusak, manusia pun kena imbasnya sendiri. Lalu yang selanjutnya ada apakah peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan? Berikan contohnya. Peranannya adalah sebagai penjaga kestabilan alam di bidang ekologi untuk menjaga kestabilan iklim, bidang pangan dan sandang, karena bahan utama untuk pangan dan sandang berasal dari suatu spesies, bidang IPA dan teknologi, tentu saja bermanfaat untuk perkembangan IPA dan teknologi, bidang farmasi, suatu spesies dapat dijadikan sebagai pembuatan obat. Jadi sekian presentasi dari kami tentang keanekaragaman hayati. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.